Seperti yang kita ketahui bersama, dunia otomotif global telah memasuki era kendaraan listrik selama beberapa tahun terakhir. Tak terkecuali dengan Indonesia, kendaraan listrik mulai gencar pada tahun 2020 lalu. Artinya sudah 3 tahun era kendaraan listrik di Indonesia dimulai. Bukan hanya mobil listrik, sebagian masyarakat di tanah air pun perlahan mulai beralih menggunakan motor listrik dari motor konvensional yang berbahan bakar bensin. Nah, beberapa waktu lalu saya berkesempatan melakukan test ride salah satu motor listrik asal Indonesia yaitu Alfa Servo. Setelah menjajalnya secara langsung, menurut saya Servo ini salah satu motor listrik yang fun to drive, terutama untuk digunakan di wilayah perkotaan. Secara dimensi, Servo punya panjang 1,93 meter, lebar 71 cm, dan tinggi 1,11 meter. Lekukan bodinya yang agak menonjol dan sedikit berotot membuat skutik listrik ini terlihat agak gambot, apalagi jika kita lihat dari samping. Uniknya dengan bodi yang sedikit gambot ini, tinggi servo terutama pada bagian jok masih setara skutik pada umumnya seperti Honda Vario. Selain itu, servo juga punya 3 mode berkendara yang bisa kita pilih, yaitu ada mode Eco, Urban, dan Sport plus Boost. Tarikan mesin motor saat berada dan mulai pindah ke mode Sport terasa lumayan kencang dan halus, tentunya dengan dorongan tenaga yang lebih besar juga. Perihal baterai, servo dibekali 2 baterai berkapasitas 1,8 kWh yang bisa digunakan untuk menembus jarak sampai 125 km dalam kondisi daya baterai penuh. Durasi pengisian ulang baterai servo sendiri diklaim lebih cepat daripada motor listrik lainnya, yaitu sekitar 4 jam. Torsi maksimal dari servo sendiri mencapai 53 Nm. Tenaga yang cukup besar untuk menyalip atau overtake kendaraan lain, serta melahap jalanan yang cukup menanjak. Bisa dikatakan suara mesin dari servo ini sangat halus, bahkan hampir nihil kebisingan. Servo sendiri bisa melaju hingga kecepatan maksimal 103 km per jam. Menariknya, servo ini sudah dilengkapi fitur reverse atau tombol mundur, mirip dengan gigi mundur. Cara kerjanya hanya tinggal menekan dan menahan tombol R sambil melakukan gas. Handlingnya pun sangat nyaman, terutama saat melakukan manuver, meskipun motor ini punya ukuran yang agak gambot. Tak hanya itu, servo juga terasa sangat ringan saat dikendarai. Rem servo juga sudah menggunakan Combi Brake System atau CBS yang didukung dual disc brake atau cakram pada rem depan dan belakang. Beralih ke sisi desain, servo ini punya desain yang futuristik sehingga nampak gagah. Mungkin bagi saya agak kagok antara desain sporty dan adventure daripada model Alfa One. Tapi semuanya kembali lagi ke selera masing-masing. Namun secara performa, servo ini bisa dibilang setara Yamaha X-Max 250 yang merupakan motor konvensional. Pada sistem keselamatan dan keamanannya pun, servo ini menurut saya punya sistem keamanan cukup mumpuni. Pertama, saat casing atau cover tempat baterai tidak tertutup rapat, motor tak lama akan mati saat dikendarai. Kedua, servo ini punya semacam kunci yang cukup canggih, jadi saat kunci dan motor terpisah pada jarak di atas 1 km, motor akan langsung mati. Fitur keamanan yang lumayan mumpuni untuk sekelas motor listrik yang tergolong masih cukup baru di Indonesia. Kesimpulannya, secara keseluruhan, servo cocok dikendarai sehari-hari di perkotaan, juga nyaman digunakan untuk tur dengan medan jalan yang berliku dan menanjak. Punya tenaga yang cukup besar, fitur beragam, dan cukup canggih, serta fun to drive. Jadi bagaimana menurut kalian tentang servo ini?